Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Rahmayani dari Prodi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan dengan NIM 23026016, Departemen Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni. Saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Malta Nelisa SOSMku dengan mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau. Unsur-unsur kebudayaan Minangkabau terdapat 7 macam. Yang pertama, bahasa. Yang kedua, sistem teknologi dan alat produksi. Yang ketiga, sistem mata pencaharian. Yang keempat, sistem kekerabatan. Yang kelima, sistem pengetahuan. Yang keenam, sistem religi. Yang ketujuh, kesenian. Yang pertama, bahasa. Bahasa adalah suatu alat untuk menginformasikan dari sebuah gagasan dan ilmu-ilmu budaya. Bahasa dalam Minangkabau atau Baso Minang adalah sebuah bahasa Austronesia yang digunakan oleh kaum Minangkabau di Sumatera Barat. Contohnya, perbandingan bahasa Minangkabau dengan bahasa Melayu. Bahasa Minangkabau, tidak boleh membuang saruk di siko. Bahasa Melayu, tidak boleh membuang sampah di sini. Yang kedua, sistem teknologi dan alat produksi. Teknologi yang berkembang pada masyarakat Minangkabau contohnya yaitu bentuk desa dan bentuk tempat tinggal. Masyarakat Minangkabau mempunyai sistem teknologi yang unik. Rumah-rumah tersebut dibangun dengan arsitektur unik dan mencerminkan budaya dan kepercayaan masyarakatnya. Contohnya seperti senjata, alat-alat rumah tangga, pakaian dan tempat-tempat berlindung rumah adat. Selanjutnya, sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian sebagian besar masyarakat Minangkabau hidup dari bercocok tanam. Kebanyakan orang Minangkabau mengusahakan sawah, sedangkan di dataran tinggi kebanyakan sayur mayur. Pada daerah kurang subur, tanaman-tanaman seperti pisang, ubi kayu, dan sebagainya. Contoh mata pencaharian Minangkabau yaitu petani, pedagang, dan pembuat kerajinan seperti kain songket. Selanjutnya, sistem kekerabatan. Masyarakat Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal. Artinya, warisan dan harta benda diturunkan melalui garis keturunan perempuan. Kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu dari kampung dan suku. Suku dan kampung dapat dianggap sebagai kelompok formal. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampung dipimpin oleh pengelolaan diko atau datuk kampung. Minangkabau juga mempunyai dubalang, yaitu bertugas menjaga keamanan sebuah suku, sedangkan nanti berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Contohnya perkawinan Minangkabau adalah pertukaran benda lambing antara kedua keluarga berupa cincin atau keris. Selanjutnya, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan meliputi pengobatan tradisional, astronomi, dan filsafat. Mereka mempunyai tradisi secara lisan yang kuat dan banyak cerita serta legenda yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pada sistem pengetahuan, anak-anak lelaki usia 7 tahun biasanya akan meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di surau, di mana mereka diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Di usia remaja, mereka menimba ilmu di sekolah atau di luar kampung dengan harapan mereka pulang sebagai seorang dewasa yang lebih bermartabat dan bertanggung jawab kepada keluarga dan nagari. Selain dikenal seorang pedagang, masyarakat Minangkabau juga berhasil melahirkan beberapa penyair, penulis, negarawan, ahli fikih, dan para ulama. Contohnya Buya Hamka, seorang cendekiawan Islam, dan Tuanku Imam Bonjol, seorang pemimpin Perang Padri. Sistem religi. Hampir seluruh masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, walaupun sebagian menganut agama sebagai simbiolis tanpa melakukan ibadah dan kewajibannya. Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau bertentangan dengan aturan Islam yang menekankan sistem patrilineal. Contohnya, dari kesamaan paham Islam di Minangkabau adalah paham Minangkabau yaitu wanita yang menentukan dengan siapa yang ia ingin menikah. Selanjutnya, kesenian.
Masyarakat Minangkabau memiliki kekayaan tradisi seni dan sastra, termasuk musik, tari, dan puisi. Mereka mempunyai alat musik unik bernama talempong yang terbuat dari perunggu dan dimainkan secara ansambel. Mencakup randai, bataga, penghulu, turun ke sawah, menyeberangi hari raya, dan contoh kesenian lainnya, yaitu berupa kain songket ditenun dengan tangan yang mempunyai corak rumit. Benang emas atau perak songket hanya dipakai oleh golongan bangsawan. Kehalusan dan corak songket menggambarkan pangkat dan kedudukan tinggi seorang pembesar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terlebih dan keterkurangnya saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.